Beberapa hari kemudian di daerah terpencil, Hanli baru tahu jika negara Feng Yuan telah diduduki oleh musuh. Di sana juga rupanya ada kekuatan yang dahsyat. Ternyata ada 5 kultivator core formasi yang melawan seorang Nasken Soul. Dan salah satu dari mereka memiliki aura yang familiar. Seorang Nasken Soul bilang agar lebih baik kalian menyerah. Dan aku sengaja membiarkanmu tetap hidup. Karena diriku membutuhkan tungku kultivasi yang cantik. Wanita itu tentu merasa sangat kesal. Tapi mereka tak mau menyerah begitu saja. Sehingga terjadilah pertarungan sengit di antara mereka. Kultivator Nasken Soul mengeluarkan kitab spiritual. Yang hal itu membuat 5 core formasi sampai terhempas. Lalu Nasken Soul itu berniat untuk menangkap gadis tadi dan akan membunuh 4 kultivator lainnya. Tapi tiba-tiba ada Hanli yang menyelamatkan mereka. Kejadian ini membuat semua orang terkejut. Bahkan Nasken Soul itu penasaran, siapakah orang yang menghancurkan senjataku? Nasken Soul itu menyuruh Hanli untuk muncul. Namun Hanli menjawab, bukannya diriku tidak berani keluar. Hanya saja levelmu tidak cukup baik. Padahal jelas-jelas aku sudah berada di hadapanmu. Tapi kau tak bisa melihatnya. 5 core formasi tentu sangat senang mendapatkan bantuan dari Hanli. Dan wanita itu memberitahu jika namaku adalah Niying. Ia pun mengucapkan terima kasih pada Hanli. Sementara itu, Hanli merasa jika Niying terlihat familiar. Tapi rupanya wanita itu tidak mengenali Hanli sama sekali. Kultivator Nasken Soul tadi kini semakin marah. Oleh karena itu, ia pun melancarkan serangan ke arah Hanli. Tetapi Hanli mampu membekukan serangan naga tersebut. Kultivator Nasken Soul itu bingung mengapa serangan nagaku bisa gagal. Begitu pula dengan 5 core formasi lainnya. Sedangkan Hanli bertanya, apakah hanya segini kemampuanmu? Nasken Soul itu kini menjadi sangat ketakutan. Lalu ia pun bertanya, Anda berasal dari sekte mana? Hanli menjelaskan bahwa diriku bukanlah siapa-siapa. Dan tanpa berbasa-basi, Hanli langsung mengeluarkan serangga emas. Sehingga Nasken Soul itu segera melarikan diri. Hanli berpikir tak ada gunanya mengejar orang itu sekarang. Sementara Lei Wanhe memberitahu jika kami berasal dari lembah Huanfeng, yang merupakan lembah mapel kuning sekte Hanli waktu dahulu. Lalu 3 core formasi yang lainnya juga segera memperkenalkan nama mereka. Dan mereka mengucapkan terima kasih karena Hanli telah menyelamatkan nyawa mereka. Hanli bergumam jika sepertinya senior Lei dan senior Ni tidak mengingatku. Tapi formula pil Anda sangat membantuku saat itu. Dan akhirnya mereka pun ingat jika di hadapannya ini adalah junior Hanli. Hanli bilang pada senior Lei jika kita harus mencari tempat lain untuk berbicara. Namun senior Lei mengingatkan agar Hanli jangan memanggilku sebagai senior. Karena Hanli telah mencapai Nasken Soul. Sehingga Hanli lah yang menjadi senior, sedangkan dirinya menjadi junior. Mereka pun mulai pergi dari sana menggunakan kereta terbang. Hanli bertanya mengapa kalian bisa dalam bahaya. Junior Lei memberitahu bahwa kami diperintahkan oleh aliansi untuk menjalankan misi. Tapi rupanya negara Feng Yuan sudah jatuh ke tangan musuh. Dan di perjalanan kami bertemu dengan seorang Nasken Soul tadi. Kemudian Hanli bertanya tentang gurunya yaitu Li Huayuan. Namun Junior Lei bingung untuk memberikan jawaban. Sebab guru Li telah mati 100 tahun yang lalu saat melawan kultivator dari lembah Mulan. Hanli bertanya apakah murid lainnya sudah mencapai core formasi. Junior Lei menjawab mereka tidak mencapainya. Yang itu berarti mereka semua sudah mati. Hanli berpikir jika kejadian di masa lalu terlihat seperti mimpi. Lalu Niying bertanya apakah senior Han ingin kembali ke lembah Huanfeng. Hanli menjawab jika aku tidak ingin kembali ke sana. Lagi pula diriku telah menjadi penatua dari sekte awan jatuh. Dan juga bagian dari aliansi Dao Surgawi.
Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan Ni Ying yang bertanya pada Han Li, apakah senior masih ingat dengan Xiao Cui? Han Li menjawab, tentu saja aku ingat dengan murid Master Ma itu. Lalu bagaimanakah kabar dari gadis tersebut? Ni Ying memberitahu jika dia bukan lagi gadis kecil, sebab dirinya sudah mencapai kor formasi. Xiao Cui juga sekarang telah menikah. Han Li berkata, baguslah kalau begitu. Ni Ying berpikir jika senior Han Li telah berkeliling dunia, sehingga dia tidak akan mau lagi ke lembah Huan Feng, apalagi lembah Huan Feng telah mengkhianati senior Han Li. Han Li penasaran apakah mereka mendengar tentang kabar Namong Wan. Tang Minghua menjawab, jika senior Namong juga telah mencapai Nasken Sol, dan sekarang dia telah menjadi penatua di sekte kami. Minghua bertanya, apakah kalian berteman? Han Li menjelaskan bahwa kita bisa dianggap teman lama, apalagi aku sangat berhutang pada dia, dan ingin selalu bertemu dengannya lagi. Minghua memberitahu meskipun senior Nan Gong jarang menerima tamu, tapi 3 bulan lagi dia akan menikahi penatua Wei, dan saat itulah senior Han Li akan dapat melihatnya. Mendengar pujaan hatinya mau menikah, tentu Han Li menjadi sangat marah. Yang hal itu tentu membuat Minghua sangat terkejut, sebab Han Li mengeluarkan aura kekuatan yang luar biasa. Namun Han Li mengingatkan, jika kau tak perlu khawatir, karena aku hanya gelisah mendengar berita itu, sebab orang yang kucintai akan menikah dengan pria lain. Han Li bertanya lagi, apakah di sektemu ada wanita bernama Nan Gongbing? Minghua menjawab, tidak ada. Han Li bingung sebab seharusnya Nan Gongbing adalah sepupu dari Nan Gongwan. Han Li baru sadar rupanya orang yang ia temui waktu itu adalah Nan Gongwan. Pantas saja yang dikatakannya waktu itu terasa aneh. Singkat cerita, setengah hari telah berlalu. Minghua bertanya pada Lei Wanhe, apakah benar senior Han Li berasal dari lembah Huan Feng sebelumnya? Lei Wanhe pun menjawab, apakah menurutmu diriku telah berbohong? Minghua bilang agar Lei Wanhe jangan marah, sebab senior Han Li mungkin bisa mencapai Soul transformasi di masa depan, apalagi hanya dalam 200 tahun senior Han Li mencapai Nasken Soul, sedangkan Ni Ying baru mencapai Core formasi. Tak hanya itu saja, Minghua juga yakin dalam beberapa tahun ke depan, senior Han Li akan mempengaruhi seluruh situasi di Tianan. Minghua bingung mengapa senior Han Li tidak memilih lembah Huan Feng, dan justru malah pergi ke sekte awan jatuh, sedangkan Lei Wanhe merasa khawatir menjelaskan hal ini pada leluhurnya, sebab pion yang dibuang oleh sektenya telah menjadi Nasken Soul. Kembali ke Han Li yang berada di jalan negara Beiliang, ia berpikir jika pertemuannya dengan Nan Gongwan hanyalah kebetulan saja, dan mereka berdua akan menjadi orang asing setelahnya. Namun ia tidak menyangka akan jatuh cinta kepadanya. Han Li juga yakin kalau Nan Gongwan memiliki perasaan kepadanya, oleh karena itu Han Li berniat untuk menemui Nan Gongwan. Bahkan Han Li bilang, jika kau hanya boleh menjadi istriku, dan aku tak akan pernah melepaskanmu lagi. Sin berpindah ke sekte Masket Moon, di sana ada seorang murid yang bertanya tentang Yuan Kun. Tapi seseorang menjawab jika Yuan Kun sudah pergi. Ketika mereka hendak pergi juga dari sana, tiba-tiba ada Sueling yang menghadang mereka. Lalu seorang pria memberitahu bahwa kami adalah murid dari sekte Masket Moon. Pria itu juga bertanya siapakah senior sebenarnya. Sueling menjawab, jika aku sedang mencari murid dari sekte kalian. Sueling rupanya membawa mereka ke tempat Han Li. Han Li bertanya apakah tak ada kultivator lain yang melihat hal ini. Sueling menjawab, jika semuanya aman, karena aku melakukannya dengan hati-hati. Lalu Han Li menggunakan tekniknya dan teknik ilusi milik Sueling, untuk mencari tahu informasi dari para murid itu, dan kini Han Li telah berubah menjadi tubuh Yuan Kun. Kemudian Han Li yang menyamar sebagai Yuan Kun dimarahi oleh 2 murid lainnya, sebab pelayan sepertinya tak boleh datang ke tempat ini. Yuan Kun juga bilang kalau ada seorang senior yang menyuruhku ke sini, dan aku harus memberikan sesuatu pada senior Nan Gongwan. Bahkan Yuan Kun juga bilang kalau senior ini memberikanku sebuah batasan,
Dua murid di sana terkejut melihat batasan itu, sebab batasan tersebut sangatlah kuat. Setelah mengetahui kejadian ini, Yuan Kun pun diperbolehkan masuk, dan ia diberitahu tentang kediaman senior Nan Gongwan. Ia juga diantar oleh seorang wanita untuk masuk ke sana. Sesampainya di sana, Nan Gongwan menyuruh murid itu untuk pergi, sebab ia ingin berbicara dengan orang ini. Nan Gongwan melihat ke arah Yuan Kun, begitu pula dengan Han Li yang melihat ke arahnya. Lalu Nan Gongwan bertanya, apakah kau benar-benar Han Li? Han Li terkejut karena ternyata Nan Gongwan sudah tahu dirinya akan datang, tapi Nan Gongwan menyuruh Han Li untuk memanggilnya sebagai Waner. Nan Gongwan bertanya, apakah aku lebih cantik daripada selirmu? Han Li tak menyangka jika Nan Gongwan juga tahu tentang Mu Peiling. Bahkan Nan Gongwan sudah tahu tentang identitas Han Li, yang merupakan penatua dari Sekte Awan Jatuh. Han Li bertanya, apakah Ming Hua memberitahumu? Nan Gongwan menjawab, jika itu memang benar, bahkan aku tak percaya saat menerima pesan itu, apalagi dirimu telah hilang selama bertahun-tahun, dan sekarang sudah mencapai Nasken Sol. Setelahnya Nan Gongwan pun mulai menyelidiki tentang Han Li, namun Han Li berusaha menjelaskan tentang selirnya yaitu Mu Peiling, tapi Nan Gongwan tak menyalahkan Han Li, lagi pula dirinya juga akan menikah dengan penatua Wei. Han Li bertanya, apakah kamu setuju menikah dengan pria itu? Nan Gongwan balik bertanya, lantas apakah kamu datang ke sini untuk membawaku pergi, atau kau hanya menemuiku sebentar dan pergi begitu saja? Han Li menegaskan, tentu saja aku akan membawamu pergi, karena aku ingin kau menjadi istriku, tak peduli siapapun yang ingin mengambilmu dariku, maka mereka harus berhadapan denganku terlebih dahulu. Nan Gongwan merasa terkejut mendengar perkataan itu, dan ia bilang, jika waktu itu aku sangat marah kepadamu, karena kau telah mengambil kesucianku yang telah kujaga ratusan tahun. Namun saat kembali ke sekte aku terus-menerus mengingatmu. Awalnya aku berniat untuk membunuhmu, tapi sebelum aku dapat melakukannya 6 sekte iblis menyerang, dan aku bertemu lagi denganmu. Saat itu kau sudah mencapai foundation establishment, yang membuatku jadi ragu lagi, bahkan jika kultivasimu terus meningkat, bukan mustahil bagi kita untuk menjadi pasangan. Han Li bilang, aku sangat senang bisa bertemu denganmu lagi saat itu, tapi ketidakpedulianmu terhadapku membuatku depresi selama beberapa hari. Nan Gongwan tersenyum lalu berkata, sejak saat itu Sekte Yue mengalami kekalahan besar karena dikhianati oleh Spirit Beast Mountain. 6 sekte mulai mengevakuasi murid-murid mereka dari negara bagian Yue. Sebagai anggota muda Core Formasi aku juga ikut dievakuasi. Tapi aku punya teman baik di lembah Maple Kuning. Dari suratnya aku tahu ada rencana untuk menyelamatkan leluhur Ling Hu, dan kamu mungkin berada di zona bahaya. Diriku sangat terkejut dan hanya ingin menyelamatkanmu, tapi saat aku tiba semuanya sudah terlambat, pertempuran telah selesai, dan sebagian besar murid tewas, hanya beberapa saja yang berhasil melarikan diri. Aku tidak tahu apakah kamu selamat. Diriku hanya bisa kembali ke sekte, dan membantu murid lainnya melawan aliran iblis. Aku terluka parah saat bertarung dengan kultivator Core Formasi, dan dikejar oleh beberapa junior. Setelah itu aku menghilang dan mengganti penampilan, dan menyamar menggunakan nama Nan Gongbing. Bukan karena aku tidak mau mengungkapkan jati diriku yang sebenarnya, tapi aku tidak bisa bilang bahwa aku datang menyelamatkanmu karena ingin menikah denganmu. Saat itu diriku terlalu banyak memikirkanmu, sampai tidak sanggup menunjukkan identitas asliku. Aku juga tidak ingin kau ikut kembali ke sekte bulan bertopeng hanya karena diriku, sebab aku hanya ingin kau tahu siapa diriku sebenarnya, dan membantumu mencapai Core Formasi. Setelah itu kita akan menikah, tapi siapa sangka kau ternyata begitu serakah. Atau mungkin karena keras kepala, dirimu malah mengambil batu roh, sehingga kau membuatku benar-benar tak berdaya. Setelah berkata begitu, dia tersenyum tipis dan menatap tajam ke arah Han Li,
sedangkan Hanli bisa merasakan sedikit kebahagiaan di matanya. Tentu saja Hanli tidak tahu, jika dia setuju kembali ke sekte bulan bertopeng, pasti akan muncul pembicaraan soal pernikahan. Nan Gongwan memberitahu, setelah kita berpisah aku kembali ke sekte bulan bertopeng. Saat sekteku mendapat tempat di negara Beiliang, aku ikut ke negara bagian Yue untuk mencari Anda. Tapi info yang aku dapat mengejutkan, karena rupanya Anda diburu oleh sekte roh hantu, dan juga aku tidak tahu tentang detailnya. Tak lama setelah itu aku ditangkap oleh aliran iblis, dan dipaksa kembali ke aliansi 9 negara. Sejak itu aku tidak pernah mendengar kabar tentangmu. Aku mengira mungkin kau sudah mati, dan perlahan aku bisa melepaskan semua perasaanku. Selama perjalanan aku berhasil memperkuat jiwaku, hingga menjadi penatua di sekte bulan bertopeng. Oleh karena itu sekarang aku bisa berada di sini. Namong Wan bicara dengan tenang, ekspresi Hanli berubah-ubah mendengar cerita itu. Penjelasan Nan Gongwan yang jujur membuat Hanli memandangnya dengan rasa hangat yang lebih dalam. Tak lama kemudian Hanli bertanya, apa yang terjadi dengan Wei Liken? Nan Gongwan tersenyum dingin, Wei Liken. Aku tak sengaja bertemu dia saat dia bepergian beberapa tahun lalu. Aku tidak suka padanya, dia memang kelihatan mulia, tapi sebenarnya manusia licik dan tukang selingkuh. Aku dengar dia diam-diam menggunakan teknik menggambar yin pada 8 muridnya. Sepertinya dia punya niat buruk untuk menikahiku, karena itulah aku menolak lamaran pertamanya. Hanli yang penasaran bertanya, jika awalnya kau menolak lamarannya, lantas mengapa sekarang kau akan menikah dengannya? Nan Gongwan tidak langsung menjawab, ia malah balik bertanya, apakah kau tahu tentang 3 Nas Chen Sol hebat di benua selatan surgawi? Ekspresi Hanli berubah serius. Ia merasa ada yang tidak beres. Ia pun menjawab tentu aku mengetahuinya. Mereka adalah Nasken Sol di aliran kebenaran, aliran iblis, dan aliansi 9 negara. Tapi mereka cuma pura-pura akan memasuki tahap transformasi dewa. Itu adalah cara mereka menjaga keseimbangan kekuatan di antara 3 negara besar lainnya. Dan pada akhirnya spoiler untuk episode kali ini pun bersambung. Oke, cukup sekian, terima kasih untuk video kali ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.